Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial simulasi molekular dinamik menggunakan Ember. Tentunya Ember adalah aplikasi molekular dinamik berbayar. Harganya 500 US dollar. Jadi sepertiga lebih cepat dibandingkan GROMACS. Saya akan untuk preparasi input filenya. Tentunya kita menggunakan CharmGUI ya. Videonya udah ada di sini, kalian bisa nonton preparasinya. Setelah itu kan nanti ada filenya, kita download terus kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak kalian masuk di folder Ember. Nah, ini adalah folder Ember. Terus saya akan menjalankannya dengan script yang saya udah tulis. Jadi kalau kita menggunakan CharmGUI tentunya kita nggak direpotkan lagi untuk membuat input filenya atau mempreparasi input filenya. Jadi udah ada otomatis lah istilahnya tuh. Kalian bisa buka sih sebenarnya di Redmi. Nah ini adalah tahap minimisasinya. Ini adalah perintah-perintah. Saya menerjemahkan perintah ini menjadi kode ini, menjadi script ini. Jadi saya akan menggunakan PME-MD CUDA. Jadi kecepatannya bisa lumayan lah lebih cepat. Oke, selanjutnya pertama-tama kita melakukan minimisasi ya, hampir sama. Kita bisa buka ini scriptnya ya, minimisasinya step 4.0 open with text editor. Ini jumlah stepnya 5000. Kalau tahap ekilibrasinya stepnya 125.000 ya. Selanjutnya produksinya tentunya ya secara default tentunya 1 nanosecond. 250.000 dikali 0,004 kan 1 nanosecond ya. Terus juga bisa diatur ininya suhunya. Suhunya itu dalam Kelvin ya, yang di sini kalian bisa atur nih 310 derajat Kelvin bisa diatur. Terserah kalian sih membuat seperti bagaimana proses MD-nya. Oke, jadi semua dari file Redmi ini saya terjemahkan menjadi script seperti ini ya, untuk memudahkan tentunya. Jadi pertama-tama saya akan melakukan tahap minimisasi dulu. Nah ini tahap minimisasi kadang error ya, tapi kita harus hati-hati juga ya. Kalau misalnya nggak error nggak apa-apa. Coba ya kita coba dulu. Oke, kita menggunakan PME-MD CUDA ya tentunya. Klik kanan, copy. Terus kalian paste di sini. Buka terminalnya dulu ya, open in Windows terminal, open in terminal. Klik kanan, paste, terus enter. Oke kan prosesnya kita tidak bisa lihat ya. Kita bisa lihat dengan cara ini, kita klik new tab. Terus kita udah keluar tadi ya, kita cari md.info misalnya tail minf yang nama filenya adalah ini ya, md.info rename. Kanan copy paste. Oke, ini proses yang berjalan ya, kita bisa lihat dengan perintah tail. Oke, jika proses sudah selesai tentunya ini ya udah muncul tulisan hijau warna hijau ini lagi ya. Kalau masih berkedip-kedip tuh masih memproses prosesnya. Selanjutnya minimisasi udah, kita ke ekilibrasi. Copy terus kita paste lagi di sini. Bentar. Nah, ini kan masih berkedip-kedip ya. Ini ya. Ini. Berarti ini proses masih berjalan. Kita bisa melihat proses yang berjalan dengan perintah tail lagi. Kita klik new tab, terus tail minf. Kita akan melihat step 4.1.info aja. Ini ekilibrasinya ya. Nah ini salah satu tantangan juga ya kalau Ember, harus mengecek aktivitas yang berjalan menggunakan tail. Nah ini proses yang berjalan.
Kita juga bisa lihat di sini kalau masih berkedip-kedip berarti masih memproses. Ini juga masih memproses. Atau kita juga bisa mengecek ekuilibrasinya md out. File kita akan mengecek lagi file yang namanya md.out dengan perintah tail -f. Intinya kita akan melihat tail akhiran file ini ya, .mdout ini, step 4.1 equilibration mdout. Klik kanan paste terus enter. Ini proses yang berjalan ya. Oke, ini kan udah selesai juga nih. Kalau kita bisa lihat prosesnya 1,8 menit proses ekuilibrasinya. Sangat cepat tentunya ya, karena MD ini atau Ember ini menggunakan CUDA. Oke. Oke, karena masih berjalan ya. Maaf tadi saya salah lihat, ternyata masih berjalan. Ini kita bisa lihat proses yang berjalan udah 83.000 dari 125.000 step ekuilibrasi. Jadi untuk mengecek proses berjalan menggunakan Ember, tentunya kita harus menggunakan tail, perintah tail ya, -f step 4.1 underscore equilibration.mdout untuk melihat proses yang berjalan. Ini harusnya udah selesai ya. Seperti ini udah keluar tulisan final performance info. Selanjutnya kita cek coba, oh ya udah nggak berkedip-kedip lagi, terus udah muncul nama terminal saya. Selanjutnya kita ke tahap terakhir ya, tahap produksi. Kita copy aja perintah ini, klik kanan copy, terus enter. Oke, kita close lagi. Kita akan mau melihat tailnya lagi ya. Kita minimize. Oke, kita berarti .md info ya. Oke, new tab, kita tail -f step 5 underscore 1 md info enter. Oke, 6,4 menit proses yang berjalan untuk menghitung 1 nanosecond. Seperti yang saya lakukan sebelumnya, kalau menggunakan GROMACS, simulasi produksi 1 nanosecond itu sama ya, ini juga 3 HTB, menggunakan ChamGui juga. Kalau GROMACS itu menghabiskan waktu 10 menit. Kalau Ember 6,4 menit. Jadi sekitar ya 3,8 menit lebih cepat lah dibanding menggunakan GROMACS. Ya mungkin sekitar 20-30% lebih cepat jika menggunakan GROMACS. Untuk V-Wafer-nya sendiri, Ember ini kalian bisa meng-email ini ya, kontak untuk meminta V-Wafer. Bisa minta programnya ya. Nanti kamu sampaikan, di sini ada V-Wafer nih. Kamu bisa email ini menyampaikan alasan kenapa kamu membutuhkan program Ember. Nanti dikasih, kalau beruntung, kalau enggak ya tetap harus bayar sih. Ini harganya sekitar $500 harganya. Oke, kita kembali ke prosesnya. Oke, tinggal 4,5 menit lagi ya.
Oke, proses produksi molekular dinamiknya udah selesai. Selanjutnya kita akan menentukan nilai RMSD-nya. Tentunya kalau menghitung nilai RMSD kita akan menggunakan aplikasi namanya CPP Traj atau CPP Trajectory. Pertama-tama kita cek lagi ya. Oke, udah selesai juga ya. Ini tadi kan tahap minimisasi, ekuilibrasi, produksi. Selanjutnya kita ke tahap perhitungan RMS. Kita panggil namanya pertama-tama tuh si CPP Traj. Jadi kita bisa langsung copy aja ini di kanan, copy, paste, selanjutnya enter, terus run, enter. Selanjutnya kita ini ya panggil kurva RMSD-nya atau visualisasi dengan menggunakan Grace. Paste, enter. Oke, ini adalah RMSD-nya. Ini per frame tentunya. Ini adalah RMSD per frame. Frame-nya ini dalam 1 nanosecond ya. Ini nilai RMSD-nya. Ini bisa diatur juga sih. Selanjutnya perhitungan RMSF-nya. Sepertinya nggak bisa kayak gitu. Oke, kayak ini aja dulu. Copy. Kita panggil CPP Traj dulu. CPP Traj. Oke, sorry. CPP Traj. Enter. Copy. Paste. Enter. Run. Enter. Selanjutnya RMS fluctuation-nya. Kanan, copy, enter, terus klik run. Oke, udah. Oke, ini tadi RMSD-nya. Terus ini adalah B faktornya ya, B faktor per residu. Ini sama ya, RMSF per atom. Ini RMSF juga per atom. Oh, berarti yang ini tadi RMSF per residu yang ini. Oke, itu aja sih sebenarnya. Oke, makasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.